hidup di dalam kekristenan, seringkali kita hidup dalam ragi yang lama. Seharusnya kita menjadi orang-orang yang hidup dalam adonan yang baru. Bicara tentang adonan yang baru ini adalah cerita tentang bagaimana hari terakhir bangsa Israel keluar dari Mesir. Tuhan memerintahkan kepada mereka untuk membuat roti tak beragi, di mana roti itu memang tidak ada raginya, karena mereka terburu-buru menyiapkannya untuk makanan dalam perjalanan. Tetapi sesungguhnya roti tak beragi juga menjadi bagian kehidupan dalam perjanjian baru. Karena itu judulnya adalah adonan yang baru. 1 Korintus 5 ayat 7. Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Yesus Kristus. Ayat yang ke-8. Karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Ayat ini benar-benar membukakan hati saya. Bagaimana kehidupan dalam perjanjian baru itulah kehidupan tentang roti tak beragi. Bukan roti dengan ragi yang lama. Roti dengan ragi yang lama itu yang jadi masalah adalah raginya, yaitu keburukan dan kejahatan. Sementara roti tak beragi itu adalah kemurnian dan kebenaran. Apa arti roti tak beragi? Sebuah pertanyaan penting, sebuah pertanyaan serius. Karena kalau kita tidak tahu tentang apa roti tak beragi, maka kita tidak pernah bisa membedakan kebenaran bagaimana hidup di hari-hari terakhir ini. Tuhan mau kita menjadi roti tak beragi. Roti tak beragi itu adalah kehidupan dalam kemurnian dan kebenaran. Ayat itu kita dikatakan dengan jelas bahwa roti tak beragi itu tentang kemurnian. Jadi ada banyak hal yang harus kita perhatikan di dalam kehidupan ini. Di dalam kehidupan jemaat, dalam komunitas, bahwa kemurnian dan kebenaran itu harus menjadi langkah-langkah dalam hati kita. Selalu mengacu kepada kemurnian dan kebenaran. Itu tanda bahwa kita hidup sebagai roti tak beragi. Gak perlu hidup dengan tipu muslihat, tidak perlu kita hidup dengan kelicikan, tidak perlu kita hidup dengan kecurigaan, tidak perlu juga kita hidup dalam kekecewaan dan kelukaan. Hal seperti inilah yang membuat kita menjalani kehidupan sebagai roti tak beragi. Hidup dalam perjanjian baru itu harus muncul kemurnian dan kebenaran ini. Keduanya merupakan langkah untuk menunjukkan kepada Tuhan, kepada banyak orang, bahwa kita adalah roti tak beragi. Gereja yang bertumbuh itu bukan banyak acaranya, melainkan bertumbuhnya kemurnian dan kebenarannya. Nah, disinilah nilai-nilai komunitas harusnya semakin nyata. Banyak orang itu mengajar dan membuka diri untuk diajar tentang bertumbuhnya kemurnian dan bertumbuhnya kebenaran. Kedua hal inilah yang makin harusnya nyata